Maka mana dalilnya? Dalilnya al-wasailaha ahkamil maqasid, hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Umar. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Syahiduna innama al-a'mal binniyat. Bahwa sungguhnya ibadah-ibadah kita tidak diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka dari sini al-wasailaha ahkamil maqasid tadinya adalah mubah bisa menjadi ibadah dan kadang wajib di saat kita tidak mempunyai sarana untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban dakwah kecuali dengan sarana media sosial, maka naiklah media sosial dari mubah kepada wajib ataupun ibadah. Selesai pelajaran kita, alhamdulillah. Dan dalil yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintah kita untuk berta'awun dengan menggunakan perkara-perkara yang halal tadi, namun berta'awun sehingga kita mempunyai grup Telegram atau YouTube yang mana kita berta'awun untuk mengambil kebaikan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pertanyaan. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan saya penting. Sudah selesai atau berapa menit sekarang? Sudah cukup? Ada pertanyaan baru 30 menit. Ada pertanyaan yang penting yang berhubungan dengan sifat dari sahur. Pertanyaannya di sini dipinrang. Ya Ustaz, setelah dipelajari bagaimana sifat sahur, bahwa sahur itu waktunya yang paling baik adalah diakhirkan. Seperti hadis Anas muttafaqun alaih dan hadis Zaid ibnu Thabit, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasahhar ala qadri khamsina ayah. Bagaimana Nabi dulu melaksanakan sahur, kata Anas kepada Zaid ibnu Thabit, dulu Nabi melaksanakan seakan-akan membaca 50 ayat, dan 50 ayat berbeda-beda di juz amma pendek-pendek, bisa jadi 10 menit, 15 menit, 50 ayat. Namun jika mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, 50 ayat akan panjang, bisa setengah jam. Alhasil, dari waktu 20 menit, 15 menit, itu adalah waktu disunahkan untuk melaksanakan sahur. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan imsak yang dinamakan di Arab dengan al-imsak al-ihtiyati, di mana di masjid-masjid, walau alam di masjid sini ada, kita di Sumatera Barat pun kadang-kadang mendengar ada masjid terutama yang berbau awam ataupun sufi, imsak, imsak, dengar seperti itu, atau dentuman meriam terbuat dari bambu kalau di kampung-kampung, atau sirine. Wing, maka di Arab ada kapal Rusia yang lewat seakan-akan di Ukraina dan sebagainya, sirine ini. Alhasil ucapan imam ataupun maaf muadzin imsak itu diketawakan oleh istri-istri kita. Subhais yaqul imsak. Menurut Lughatil Arabiyah, kalimat imsak adalah constipation. Maknanya susah buang air besar. Imsak. Ya, dia lapor, imsak, aku sakit. Sakit constipation, tidak bisa buang BAB. Itu makna asal dari imsak. Kemudian dipergunakan jadi imsak makanan. Alhasil, pertanyaannya di sini, bagaimana hukum imsak yang ada di masyarakat yang ada? Jawabnya minal muhdatsat, bukan basa-basi. Kita katakan minal muhdatsat, seperti di hadis Jabir, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka perkaranya diada-adakan, dianggap bahwa perkara ini import dari orang-orang zaman now yang dianggap baik kepada agama.
Maka kita akan menjawabnya dari 3 sisi sudut pandang yang semuanya kemadharatan. Dari sudut pandang yang pertama, mereka orang-orang yang sibuk dengan imsak ihtiyatian, coba di zaman siapa? Apakah di zaman Nabi? Tidak. Telah datang hadis tadi dari Anas muttafaqun alaih dan Zaid ibn Thabit. Dulu Nabi melaksanakan sahur dalam waktu hanya sekedar 50 ayat, dibaca sekitar 20 menit. Sekitar 15 menit. Dan pada waktu itu mereka orang-orang yang beranggapan imsak lebih baik, mereka meninggalkan meja-meja makan mereka sekitar 15 menit ataupun 20 menit dengan melaksanakan imsak. Maka di sini kapan mulai mereka melaksanakan imsak? Disebutkan oleh para ulama dimulai dari Mesir. Ulama-ulama Mesir. Maka kita sudah tidak menyebutkan al-fulan, sudah ada isyarah. Yang jelas perkara yang muhdatsah. Tidak ada dari salaf kita, para sahabat, tabi'in serta itba'ut tabi'in, kecuali dari kelompok Masori yang mereka menganggap ini lebih baik. Maka dari sudut pandang penganggapan mereka ini adalah perkara yang baik, kita bantah dari segi ini. Pertama, ucapan mereka bahwa ini lebih baik karena mengeluarkan kita dari meja makan 15 menit sebelum sholat fajar, baik. Bisa sikat gigi kita jadi bersih, dan bisa menjauhkan dari subuhat, di mana di saat adzan kita makan dan minum, tidak, sudah terjauh. Dan berjalan ke masjid, sholat berjamaah, sholat fajar. Katanya seperti itu. Maka imsak ihtiyati lebih baik. Masuk kepada perkara istihsan fiddin, menganggap baik di dalam agama ini. Di sini kita bantah dari sisi ini. Maka dari sisi ini kita katakan bahwa agama ini Allah telah meridhoinya dengan apa adanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada imsak ala qaul mereka, meninggalkan makanan dan minuman 15 menit sebelumnya. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan tidak ada imsak al-ihtiyati. Dan Nabi menyebutkan segala sunnah-sunnahnya. Dan tidak disebutkan perkara yang terbaik dalam puasa di bab kitab sahur adalah meninggalkan meja makan 20 menit dan seterusnya, dinamakan dengan imsak ihtiyati. Tidak ada hadisnya. Maka dari segi ini, dari sisi ini, kita mengatakan kepada mereka yang dikatakan dengan imsak ihtiyati mengajak manusia untuk keluar dari meja makan mereka, meninggalkan sahur, ini perkara istihsan fiddin. Dianggap mereka perkara yang baik di dalam agama, padahal Al-Quran telah diturunkan dan hadis-hadis telah selesai dengan meninggalnya Nabi. Maka yang namanya imsak tidak pernah ada. Maka ketahuilah apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada surga telah disebutkan. Jika ingin masuk surga, diantaranya dengan melaksanakan imsak ihtiyati, maka tidak disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak usah dilaksanakan. Dan apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada api neraka telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, barang siapa yang menganggap bahwa imsak ihtiyati itu adalah perkara yang baik, seperti kebanyakan mubtadiin, orang-orang yang sengaja mubtadi, ataupun orang-orang awam yang melaksanakan kebid'ahan, di saat kita ditanya, dicecar dengan questions, pertanyaan-pertanyaan, dari mana asalnya, mana sunnahnya, mana dalilnya, wah pertanyaan yang bikin susah bagi mereka. Ujung-ujungnya mereka, ya sudah, tidak ada sunnahnya, kamu lebih hafal hadis dari kami, bla bla bla. Namun ujung-ujungnya ini kan baik, ini kan ibadah, ini kan lebih baik daripada tidak dilakukan. Ini dia yang dinamakan istihsan fiddin. Seperti maulid Nabi, dicecar permasalahan, mana sunnahnya, mana dalilnya, bla bla bla, mereka akan kabur masalah ini. Namun ujung-ujungnya oke, tidak ada dalil, kamulah
muhaddisin. Wahai Wahabi, hafal hadis-hadis. Kita nggak punya hadis-hadis. Namun saya meyakini bahwa ini adalah baik karena meskipun dia bid'ah tapi hasanah. Meskipun dia tidak ada sunnahnya tetapi ini kan baik. Maknanya istihsan fid din. Dan begitupun imsak ihtiyati. Mana dalilnya imsak ihtiyati? Mereka akan mengatakan memang tidak ada dalil. Namun kita melaksanakan yang demikian lebih baik daripada kita makan kemudian kebablasan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada makanan di mulut kita, belum gosok gigi dan terburu-buru untuk salat fajar dan sebagainya. Maka semuanya dari segi ini adalah istihsan fid din. Maka jawabannya bagi mereka yang mengatakan istihsan fid din, menganggap baik imsak ini dari segi agama Islam, kita jawab seperti ucapan Imam Malik. Dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Dari ucapan Allah Jalla wa Ala berkata Imam Malik, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwa ayat ini kata Imam Malik, itulah agama. La yakunu dinan illa aladikana fi hadal waqt din. Tidak ada agama yang baru, tidak ada agama yang lebih baik kecuali yang pada saat turun ayat ini dinamakan agama. Karena Allah telah ridho kepada agama Islam dan tidak ada hukum imsak. Itu maknanya. Dan Imam Malik bahkan lebih garang lafadznya setelah itu, faman kana yaz'amu bid'atan yara hasanan faqad za'ama bi anna Rasulullah SAW khana risalah. Keras sekali Imam Malik. Maka barang siapa yang menganggap bahwa ada suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan dia menganggap itu bid'ah hasanah dan lebih baik daripada tidak dilakukan, maka berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad khana risalah. Nabi Muhammad berkhianat atas risalah. Contohnya tadi, imsak ihtiyati. Tidak ada sunnahnya. Bahkan Nabi melaksanakan sahur hanya sekedar membaca 50 ayat 15 menit sebelum adzan yang kedua. Dikatakan oleh mereka tidak ada dalil memang, tapi ini kan baik, dianggap baik dalam agama. Kita katakan turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah ridho kepada agama Islam yang ada tanpa imsak ihtiyatian. Kamu sekarang menambah itu dianggap sebagai agama dan lebih baik kita meninggalkan makanan 15 menit sebelum adzan. Anggapan lebih baik kamu itu telah menuding Nabi Muhammad khianat kepada risalah. Kenapa? Di sana ada kebaikan yang tidak disebutkan oleh Nabi apa? Imsak ala qaulik. Itu baik menurut antum? Masuk kepada surga dengan itu? Berarti Nabi Muhammad khana risalah. Berarti Nabi Muhammad berkhianat. Kenapa tidak menyebutkan imsak? Dan contoh yang lain maulid Nabi sama seperti ini. Kalian mengatakan maulid Nabi lebih baik diadakan daripada tidak karena ada pesta, makan, minum, dan pembacaan puisi Islami, bla 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 di masjid misalnya. Maka itu lebih baik diadakan, berarti telah menganggap Nabi berkhianat atas risalahnya karena Nabi tidak menyebutkan sunnah maulid Nabi dan kalian menjadikannya di dalam agama Islam. Itu lebih baik. Ini jawaban kita dari sudut pandang istihsan fid din. Dan di sana banyak hadis-hadis yang sahih, yang mana hadis ini banyak sekali jalannya. Mungkin kita ambil dari sanad-sanad yang sahih saja, seperti datang dari Mujahid, tafsir dari ayat wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Maka Allah pun telah berfirman, wa nazalna alaikal kitaba, kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai'. Apa i'rab tibyanan? Mansub li'annahu hal. Maknanya penjelas Al-Qur'an itu dari segala sesuatu. Telah datang dari riwayat Mujahid mentafsirkan ayat ini. Makna tibyanan likulli syai' kullu ma harramallah qad dzukir wa kullu ma ahalallah qad dzukir.
Semua yang merupakan ibadah yang halal dan yang haram telah disebutkan di Al-Quran. Maka tafsir dari Mujahid maknanya sama seperti tadi, bahwa kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran ini tibyanan likulli syai', penjelasan, halnya dalam keadaan tibyanan, menjelaskan segala sesuatu. Kata Mujahid, yang halal, yang haram, ibadah, sunnah, itu telah jelas. Maka tidak butuh lagi tambahan-tambahan yang lain selain dari Al-Quran dan sunnah. Adapun tafsir dari Mujahid di sini sanadnya sahih dari jalan Waraqa an Ibni Abi Najih an Mujahid, sanadnya sahih. Maka di sini menjadi pendalilan dari Al-Quran dua ayat ini, pendalilan bahwa apa yang mereka anggap istihsan fiddin itu perkara yang buruk. Dan di sana di dalam hadis seperti datang hadis Hudzaifah bahwa kami dulu duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menceritakan segala sesuatu, mataraka syai'an yakunu fi maqami dzalik ila yaumil qiyamah ila qadakarahu. Maknanya bahwa di dalam hadis, kalau tadi dua ayat, kalau di sini di dalam hadis dari Hudzaifah yang muttafaqun alaih, tidaklah Nabi menjelaskan di suatu majelis yang panjang dan lama menyebutkan dari perkara-perkara agama ini kecuali telah disebutkan, maka tidak disebutkan imsak ihtiyati karena dia bukan dari sunnah. Dan yang lainnya dari hadis Salman dan juga yang lainnya dari hadis Abi Dzar, yang mana lafaz Abi Dzar hadis ini disebutkan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairu yuqallibu bi janahaihi ila qadukira bi ilmihi. Maka telah meninggal Nabi dan semuanya telah dijelaskan, bahkan kepakan sayap dari burung-burung telah dijelaskan jika itu berhubungan dengan ibadah. Dan berkata Nabi Muhammad, kata Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah illa qad dzukir wa ma syai' yuqarribun nas ilan nar illa qad dzukir. Apa-apa yang menyebabkan seorang masuk surga telah dijelaskan, dan apa-apa yang menyebabkan seseorang masuk kepada api neraka telah dijelaskan pula. Hadis Abi Dzar ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan seperti Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban, yang mana sanadnya bertumpu kepada Sufyan an Fitr an Abi Tufail an Abi Dzar. Maka Sufyan an Fitr, Fitr adalah Fitr Ibnu Khalifah, yang mana dia rawi yang thiqah, dan juga Abu Tufail di sini Amir ibnu Wasilah, rawi yang thiqah, dan juga Sufyan wa huwa Ibnu Uyainah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah imam yang meriwayatkan dari Abu Tufail yang juga muhaddis, imam dari Fitr Ibnu Khalifah, dari Abu Tufail, dari Abi Dzar, maka sanadnya sahih dari Abi Dzar tadi. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga telah jelas diterangkan oleh Nabi. Maka imsak ihtiyati tidak disebutkan, menandakan bukan perkara yang mendekatkan kepada surga. Maka hadis tadi Hudzaifah pun muttafaqun alaih, dan juga hadis Salman di mana datang seorang Yahudi kepada Salman dan berkata, "Allamakum nabiyukum Muhammad kulla syai'in hatal khira'ah." Bahwa kata orang Yahud, Nabi kamu Muhammad menjelaskan segala perkara. Bahkan sampai adab BAB dan BAK di WC disebutkan oleh Nabi kamu. Dikatakan oleh Salman, "Na'am, allamana Rasulullah